Salve Wanyambe, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai dengan 47. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas nama sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Maha Tinggi? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menjadi saksi Kristus yang bijaksana. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus mengajarkan tentang dirinya yang diutus oleh Allah menjadi saksinya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Yesus telah mengungkapkan identitas dirinya kepada para murid-Nya dan kepada para pemimpin bangsa Yahudi.
Akan tetapi mereka tidak mau percaya. Mereka menutup pintu hati, jiwa, dan budi untuk berdialog dengan Yesus. Walaupun pintu dialog tertutup, Yesus tetap berusaha menjalin komunikasi dengan mereka. Ia mengungkapkan kesaksian-kesaksian tentang siapa dirinya. Ia mulai memberi kesaksian tentang Bapanya, menyederhanakan pengajarannya dengan mengajukan kesaksian Yohanes Pembaptis, tokoh besar masa itu yang mereka kenal. Selanjutnya, Yesus berbicara melalui alam pikiran mereka, yaitu kesaksian Musa dalam kitab suci. Meski demikian, tetap saja mereka menutup pintu hati dan budi. Akibat daripadanya semua itu, mereka gagal memperoleh hidup sempurna dari Yesus. Bangsa yang benar-benar menjadi saksi mata tentang kuasa Allah adalah bangsa atau umat Israel. Mereka adalah saksi yang benar-benar melihat dan merasakan tentang Allah yang membawa mereka keluar dari penindasan dan perbudakan. Mereka benar-benar menyaksikan bahwa Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang setia kepada bangsa manusia. Namun, umat yang menyaksikan sendiri kebaikan Allah ini dengan cepat lupa lalu ingkar janji dengan Allah. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan kurban kepadanya sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi saksinya. Kita yang percaya kepada Kristus diutus untuk menjadi saksi Kristus yang bijaksana dan dengan berani di tengah dunia dalam situasi apapun. Kata saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Bobot kesaksian sangat ditentukan oleh kedekatan dengan peristiwa dan keterlibatan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Bukan sebaliknya dengan cerita dari orang lain atau mengada-ada cerita dalam memberikan kesaksian. Kita yang hidup pada zaman ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang Yesus melalui kitab suci. Maka kita sebagai pengikut Kristus harus mencintai dan menjadikan kitab suci sebagai pegangan hidup dengan cara membaca, mendalami, merefleksikan, dan berusaha mengetahui isi ajarannya. Dengan begitu, kita mengenal Kristus lebih dalam dan kita siap menjadi saksi Kristus yang sejati dan bijaksana dalam iman. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.